Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, maupun kapanpun Bapak dan yang menonton video kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu HNM. Berikut presentasi kami. Saya akan menjelaskan latar belakang dari H&M. H&M merupakan kepanjangan dari Hennes and Mauritz, merupakan sebuah perusahaan retail fashion yang didirikan pada tahun 1947 di Swedia. H&M ini dikenal oleh orang-orang karena fashion yang dimiliki sangat tepat atau on point dengan tren. Untuk para orang yang mengetahui brand dari H&M pasti tahu produk yang dijual mereka itu merupakan produk baju dan aksesoris. Model bisnis yang digunakan oleh perusahaan H&M adalah fast fashion, melibatkan desain, produksi, distribusi, dan pemasaran yang cepat. Metode ini memungkinkan merek dan pengecer untuk menarik sejumlah variasi produk yang lebih besar, serta memungkinkan konsumen untuk mendapatkan lebih banyak gaya dan diferensiasi produk dengan harga murah. Visi, misi, dan tujuan H&M. Yang pertama, visinya memimpin perubahan menuju fashion dan iklim yang positif sambil menjadi perusahaan yang adil dan setara. Begitu pula untuk memastikan pelanggan menggunakan produk H&M dengan bangga dan tetap sadar akan semua tindakan H&M. Yang kedua, misi bertanggung jawab memimpin perubahan menuju industri mode dan desain yang lebih berkelanjutan. Tujuan utama dari brand H&M merupakan membuat atau memproduksi pakaian yang selain memiliki fungsi sebagai fashion atau trendy dan menutupi tubuh dengan kualitas terbaik. H&M juga memberikan fashionable dan kenyamanan lebih kepada pemakaiannya dalam pemakaian kehidupan sehari-hari. Nilai unik yang ditawarkan oleh H&M. H&M juga mempunyai berbagai nilai keunggulan yang membuatnya menjadi salah satu produk fashion yang paling digemari konsumen. H&M menawarkan produk-produk yang kekinian, selalu menampilkan model fashion yang baru, kualitas terbaik, namun dengan harga yang terjangkau. Selain memperhatikan kualitas produk, H&M juga mampu mengemas produk mereka dengan packaging yang ramah lingkungan seperti paper bag, di mana packaging tersebut memiliki desain yang simpel dan mudah terurai sehingga tidak mencemari lingkungan. H&M juga memberikan pelayanan yang memuaskan dengan respon cepat tanggap selama 20 per Lalu selanjutnya ada brand campaign. H&M itu membuat koleksi Unique X H&M untuk pakaian anak seperti pakaian, sepatu olahraga, dan aksesori anak-anak pun hadir dengan ragam bentuk serta warna energik yang ceria. Kolaborasi H&M dan Unique memiliki desain print yang bold dan warna yang cerah sehingga memberi energi positif pada koleksi ini. Koleksi ini dikreasikan menggunakan teknik cetak inovatif yang lebih modern hingga akhirnya memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Salah satu tekniknya yaitu pencetakan digital yang mampu mengkonsumsi lebih sedikit air, lebih sedikit energi, dan lebih sedikit bahan kimia jika dibandingkan dengan teknik pencetakan tradisional. Next. Lalu selanjutnya masih dengan brand campaign H&M. H&M juga membuat kolaborasi dengan Billie Eilish pada tahun 2019. Koleksi kolaborasi H&M X Billie Eilish pun tak jauh dari ciri khas dari style Billie Eilish sendiri. Koleksi ini terdiri dari t-shirt berpotongan boxy, sweater, oversize, hoodie, t-shirt, dress, dan jogger pants bertuliskan Billie atau Billie Eilish dengan warna hijau neon. Selain itu, aksesoris-aksesoris seperti topi beanie, belt bag, bucket hat, sampai kaos kaki. Warna-warna koleksinya didominasi nuansa pastel lembut seperti hijau, beige, dan palet netral misalnya hitam dan abu-abu. Koleksi ini dirancang secara khusus untuk para penggemar Billie Eilish dan mengajak mereka merasa lebih percaya diri, nyaman, dan berani berekspresi dengan pakaian berpotongan longgar, seperti Billie Eilish.
Berikut saya akan menjelaskan tentang metode riset. Metode metode pengumpulan riset kami menggunakan sistem dari big data, di mana beberapa data mentah yang belum mempunyai tujuan jadi memiliki tujuan. Seperti data yang kami ambil di mana pengumpulan tren, apa yang disukai sekarang, warna apa yang yang membuat tampilan menjadi lebih menarik, dan pada mulanya data tersebut tidak berguna, tetapi dengan dikumpulkan dan akan menghasilkan big data yang akan membantu kami dalam observasi kami. Ini kami akan melakukannya secara online. Next. Lalu dalam proses observasi online menggunakan big data, observasi ini diberlakukan dengan menggunakan data yang sudah ada yang diolah menjadi big data. Dalam proses analisis itu sendiri, HNM menggunakan website dan juga sosial media mereka. Karena dari sana adalah sumber jawaban dari apa yang dibutuhkan customer sebenarnya. HNM mengumpulkan secara online riset-riset yang sudah ada. Tentu saja semua ini akan membuat HNM bertahan dan terus bisa bersaing dengan toko atau kompetitor lainnya. Karena HNM memiliki data tersendiri yang digunakan untuk pelanggan setianya, HNM melakukan sistem member di mana setiap member biasa mendapatkan potongan. Tapi HNM melihat dan juga merekam setiap pembelajaran yang dilakukan para member. Sehingga ini menjadi data besar untuk digunakan ke depannya. Jadi dalam penggunaan ini bisa dilakukan melacak jejak-jejak atau pattern-pattern seperti apa customer kita ini. Saya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kenapa ada alasan kenapa metode ini dianggap paling efektif? Menurut kami, metode observasi jaringan dengan data besar adalah metode yang paling efektif. Karena dengan menggunakan metode ini, ide untuk membuat produk dan menerapkan strategi pemasaran didasarkan pada informasi yang dibuat sebelumnya meningkatkan peluang dan keberhasilan ide dan strategi, apalagi dibandingkan dengan dua metode lainnya. Namun, cara ini masih memiliki beberapa kelemahan seperti biaya yang mahal, infrastruktur yang rumit, dan kebutuhan tenaga tenaga terampil. Next. Nah, selanjutnya ada KPI. KPI dari H&M sendiri yaitu yang pertama ada meningkatkan engagement, yang kedua meningkatkan penjualan produk, dan yang terakhir ada meningkatkan brand awareness. Next. Nah, di sini ada sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan H&M. Yang pertama ada tim marketingnya. Tugas dari tim marketing ini sendiri menganalisis tren dari pasar yang kemudian dikomunikasikan dengan tim research dan development untuk pembuatan produk agar produk yang dibuat bisa memenuhi segala keinginan konsumen dari berbagai segi tampilan, desain, kenyamanan, dan kualitas bahan. Yang kedua ada tim riset. Tim research and development dari perusahaan H&M sendiri berusaha untuk memberikan produk yang terus berinovasi dalam kualitas produk serta tren terkini di dunia fashion. Setiap peluncuran produk yang baru, H&M melakukan kolaborasi dengan artis dan merek lain yang juga bergerak pada bidang fashion maupun tidak, dalam bentuk peluncuran produk berupa t-shirt, hoodie, dan sepatu, dan lain-lain. Tim research dan development selalu mengadakan rapat untuk menentukan konsep sebelum produk itu diluncurkan. Dan setelah model dari produk tersebut ditentukan, tim research dan development tetap harus meningkatkan kualitas dan desain produk sebelum akhirnya konsep tersebut dari produk itu akhirnya diluncurkan ke publik. Next. Selanjutnya itu tim merchandise. Tugas dari tim merchandise H&M adalah mereka memantau penampilan dan persediaan produk di berbagai toko di seluruh area geografis yang ditentukan. Dengan bekerja sama dengan pemasok, pengecer, dan produsen, mereka memastikan bahwa promosi produk tertentu akan meningkatkan penjualan selama periode waktu tertentu. Tools yang dibutuhkan H&M. Tools untuk pengolah data dan informasi yaitu media sosial. Media sosial yang dipakai oleh brand H&M adalah TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Websitenya ada di www.hm.com dan ada aplikasi H&M. Next. Next.
Berikut gambar-gambar dari sosial media, website, dan juga aplikasi H&M. Next. Selanjutnya itu tools yang dibutuhkan H&M. Yang pertama adalah komputer dan storage. Tools ini dibutuhkan untuk proses pengumpulan hingga analisis data. Yang kedua, infrastruktur big data, yaitu teknologi yang menyediakan kemampuan untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis, dan memvisualisasikan data yang berukuran besar. Yang ketiga, yaitu RFID system, sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. Bagian chip mampu menyimpan 2000 byte data. Label atau RFID tag disebut transponder yang berfungsi sama dengan barcode. Next. Yang keempat yaitu data analytics. Data analytics adalah ilmu untuk menganalisis data mentah menjadi informasi yang lebih mudah disajikan. Data analytics mencakup berbagai alat, teknologi, dan proses yang digunakan untuk menemukan tren dan memecahkan masalah dengan menggunakan data. Prosesnya yang dilalui untuk mengolah data cukup panjang, yaitu dengan pengumpulan data dengan format mentah, lalu dipilih kembali data-data yang ingin dianalisis. Next. Selanjutnya yaitu anggaran dari H&M. Di sini ada perkiraan pembayaran gaji setiap karyawan, dan perkiraan gaji ini terdapat pada situs yang dicantumkan pada PPT kali ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.